Ya, gerak. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kali ini datang semua? Siapa yang nggak datang? Margi Wafik. Wafik juga Bu. Argi dan Hafid. Wafik. Ya, masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang persamaan reaksi kimia? Apa itu persamaan reaksi kimia? Coba siapa yang masih ingat? Persamaan reaksi kimia adalah suatu kenyataan yang ditulis dengan memakai rumus kimia di mana berfungsi untuk memberikan informasi tentang kuantitas dan identitas dari suatu zat yang dalam reaksi. Oke, adanya persamaan reaksi kimia di mana ada sebelah kiri ada apa? Reaksi. Nah, oke, sebelah kanan ada Produk. ini dia. Produk. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke hubung dasar. Oke, jadi hubungannya tadi kita sudah tahu ada produk dan juga reaktan. Jadi untuk itu kita perlu memperhatikan perhitungannya. Maka dari itu kita mempelajari hubung dasar untuk mengetahui perhitungan yang akurat. Di mana dari pembelajaran ini Ibu harapkan anak-anak semua memiliki sikap yang teliti, kemudian aktif, kolaborasi dalam menerapkan dan menganalisis data hasil percobaan dan menggunakan hukum dasar kimia. Yang mana hukum dasar yang kita akan pelajari pada hari ini itu ada Lavoisier, kemudian ada hukum Proust dan juga hukum Dalton. Sekarang boleh dibuka GC-nya. Oke. Ibu sudah mengirim AKPD, bisa dilihat semuanya? Bisa, sudah dibuka? Sudah, oke. Diorientasi pada masalah. Oke, bisa lihat? Sudah. Oke, di sana ada 3 fenomena. Ya kan, ada 3 fenomena. Yang pertama tadi, yaitu asam cuka dan bereaksi dengan nah, yang mana nanti kalau baking soda dan asam cuka ini direaksikan, dia akan menyebabkan balon besar. Kemudian yang kedua itu ada fenomena tentang pembuatan kue nastar. Oke, sebentar lagi mau lebaran kan? Nah, di rumah bantu nggak ibunya buat kue nastar? Bantu makan. Gimana untuk membuat kue nastar? Tentu sebelumnya ada apa? Ada bahan-bahannya kan? Nah, gimana untuk membuat kue nastar enak? Tentu perbandingan bahan-bahannya harus sesuai dengan resepnya. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada macet dan manusia menghembuskan nafas. Dimana kalau macet itu ada pembakaran tidak sempurna yang dihasilkan itu CO. Apa itu CO namanya? Kemarin kita udah belajar. Oke. Kemudian kalau kita menghembuskan nafas yang keluar itu CO2, apa namanya? Dioksida. Sama nggak ini kondisinya? Tidak. Sama nggak? Sama. Nah, dimana dilihat di AKPD-nya, Ibu sudah fasilitasi cara anak Ibu mengamati fenomena ini. Ada dengan gambar, kemudian ada dengan video, dan juga ada dengan percobaan. Silakan pilih yang mana yang kalian sukai cara mengamatinya. Kalau gambar boleh klik gambarnya, nanti muncul gambarnya. Kalau video boleh klik videonya, nanti muncul videonya. Kalau percobaan, di sini Ibu memfasilitasi ada praktikumnya, boleh anak-anak Ibu coba yang mau percobaan. Ya, oke, silakan dipilih mau yang mana. Boleh diamati dulu, nanti setelah itu baru dituliskan rumusan masalahnya. Membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Jadi tiap kelompok ini udah ada ketuanya. Ibu kirim Ibu buat secara heterogen. Yang nama pertama, kelompok 1 Raditya itu sebagai ketua kelompoknya.
Kelompok 2 itu M. Bintang Akbar itu sebagai ketuanya. Kelompok 3 itu Daulian itu sebagai ketua. Kelompok 4 Taufik sebagai ketuanya, dan kelompok 5 Rian ya, sebagai ketuanya. Jadi nanti silahkan membentuk kelompok secara bebas duduknya di mana sesuai kenyamanan anak ibu. Oke, kelompok 1 kita ke belakang. Kelompok 2, kelompok 3, oke, kelompok 4, oke, kelompok 5. Oke, sekarang silakan dilihat KKPD-nya. Di bawah situ ada ibu membuat tugas-tugas. Jadi silakan anak-anak ibu membagi tugas setiap kelompoknya. Tadi siapa ketuanya, siapa yang mengetik, siapa yang mencatat, nanti siapa yang presentasi. Oke. Semua sekarang kita lanjutkan ke presentasi. Oke, ini untuk membahas rumusan hafalan yang telah kalian buat tadi. Oke, untuk fenomena pertama, siapa yang mau presentasi? Fenomena pertama. Di pada pertemuan kedua, sebelumnya itu kan sama seperti masa sidangnya itu sesuai dengan bukan lebih wajar karena pada hukuman kita materi itu tidak dapat dilakukan atau digunakan. Kenapa masanya bisa berbeda? Terus kenapa masanya bisa sama ya tadi? Sama masalahnya kan? Oke, yang pertama itu kenapa kira-kira bisa berbeda? Tadi yang melakukan percakapan, saya lihat ada perbedaan. Kira-kira kenapa? Karena bentuknya itu rapi. Sehingga kenapa Ada celah yang buat gasnya keluar, sehingga ketika gasnya keluar otomatis masanya berkurang. Terus kenapa bisa sama? Di video percobaan itu kenapa bisa sama? Kenapa bisa sama? Semuanya tetap di dalam sini kan berarti? Oke, jadi sesuai nggak dengan hukum Lavoisier? Ya, sesuai juga dengan materi, di mana materi itu tidak dapat dimusnahkan. Ya, jadi dalam hal ini materinya itu tetap. Asam buka ditambah dengan virus gurda itu akan tetap, dan dia hanya bereaksi, tapi masanya itu tetap sama. Sesuai dengan masa awalnya, masa awal dengan masa bereaksi itu tetap. Oke, kita lanjut ke fenomena yang kedua. Oke, siapa yang mau maju tentang fenomena yang kedua? Oke, kelompok 4. Jadi untuk yang rumusan permasalahan yang pertama tadi yang dari Bangpati, kenapa pembuatan nastar termasuk ke dalam reaksi kimia? Karena dalam pembuatan nastar itu kita menggunakan perbandingan tetap sesuai dengan hukum cross, semua unsur fungsi perbandingannya tetap. Jadi misalnya kalau kita buat nastar, airnya sama tepungnya itu 2/3, harus 2/3 terus. Jadi misalnya kita dikasih resep itu 2/3. Jadi kita buatnya juga harus 2/3. Dan kenapa nastar termasuk contoh hukum cross? Karena dia memiliki perbandingan tetap terus sama. Kedua itu apa terjadi jika pembuat ini tidak sesuai? Misalkan kita buat kue nastar, terus perbandingan itu 2/3, tapi kita malah 2/4 buatnya. Jadi bayangkan aja misalnya nastar ada kebanyakan air, berarti yang itu kalau misalnya kekurangan air itu keras sekali. Dan sesuai kumpros, perbandingannya tetap. Jadi kalau misalnya untuk buat nastar itu kita harus bonus tetap supaya nastar itu jadi satu. Bagi yang mau bertanya, silakan. Pertanyaannya itu jika perbandingannya nggak sama, nastarnya jadi terus. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu akan dijawab oleh Nisa. Jawabannya kalau misalnya perbandingannya nggak sama, itu
disiplinernya akan gagal karena kalau kayak dibilang video tadi kalau misalnya kebanyakan air nanti misalnya atau itu air dari B jadi hasilnya tidak keras jadi intinya kalau misalnya nggak sesuai hasilnya bisa gagal. Gimana kalau berdua? Sudah? Oke. Adapun hukum Dalton itu berbunyi, jika ada dua unsur bisa membentuk lebih dari satu senyawa dengan salah satu massa unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa yang lain dalam senyawa itu merupakan jalan bulat sederhana. Silakan dituliskan dulu tanggapannya terhadap presentasi teman-teman kalian tadi. Berarti kalau kelompok 1 menilai kelompok 2, 3, 4, ya kan? Kelompok 2 berarti menilai 1, 3, 4, 5. Mulai terusnya. Oke, silakan. Kemudian nanti setelah menilai, kalian tuliskan pilih satu emoji yang ada di bawah setelah menyelesaikan yang KPI. Oke? Kepolisian ini merupakan hukum ketegangan massa, di mana massa pada komunitas sebelum dan sudah reaksi pasti akan sama. Nah, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk hukum Lavoisier itu massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Oke, kita lanjut yang kedua tentang hukum Proust. Oke, boleh. Hukum Proust ini hukum perbandingan tetap. Jadi setiap senyawa itu disusun oleh unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Nah, jadi seperti contoh eksperimennya tuh reaksi unsur karbon dengan oksigen membentuk CO2, kemudian hasilnya menunjukkan perbandingan massa karbon dan oksigen bereaksi tetap menjadi 3:4. Oke, jadi kalau hukum Proust itu adalah hukum perbandingan. Oke, selanjutnya hukum Dalton. Silakan Rian dan nanti bintang. Rian dulu. Jadi hukum Dalton ini ketika massa salah satu unsur itu dibuat tetap, maka unsur yang lainnya itu akan menghasilkan satu perbandingan yang sudah sederhana. Jadi misalnya ini kan ada 3 terus di 3 itu unsur satunya itu tetap. Jadi yang satu lagi ini dia unsur perbandingan. Kasih Rian perbandingan bilangan sederhana jika salah satu unsurnya itu sama maka unsur lainnya adalah perbandingan bilangan dan sederhana. Oke, itu dia untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya ada asesmen ataupun penilaian. Mana penilaian pertama itu tentang pengetahuan kalian. Kemudian yang kedua itu penilaian teman sejawat, satu tim, satu kelompok saling menilai. Dan yang terakhir itu penilaian pribadi, nilai diri. Oke, boleh dibuka GC-nya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, berdoa bersama-sama, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berkatalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.